Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman tuh selalu dalam keadaan sehat walafiat, terus juga dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya aku. Semoga betah ya nonton video aku dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Ini adalah kegiatan aku di hari Rabu sore. Alhamdulillah di Depok lagi hujan teman-teman. Bahkan hujan angin ya pada saat hari Rabu itu. Nah alhamdulillah di sini tuh aku dibawain singkong sama umi aku, dibawainnya 3 buah ya. Niatnya singkong ini tuh mau aku bikin keripik gitu, tapi qadarullah karena tangan aku sakit, jadi aku nggak bisa bikin keripik. Nah akhirnya pak suami yang handle untuk bikin cemilan, tapi yang simple aja, yaitu direbus. Ini juga aku request ke pak suami untuk nggak dibuang bagian kulit dalamnya, karena aku mau coba masak masakan tradisional. Aku pernah lihat Bunda Sarah Putri Sahara tuh masak kulit singkong ini teman-teman, kayak ditumis gitu loh. Makanya kata aku emang enak gitu ya. Kata beliau ya enak. Makanya di sini alhamdulillah ada bahannya, jadi aku mau coba. Tapi sampai saat ini belum aku olah ya teman-teman, karena qadarullah tangan aku tuh sakit. Sakitnya itu di bagian dekat pergelangan tangan. Kata pak suami sih khawatirnya rematik ya teman-teman. Tapi semoga aja enggak, karena memang aku udah ngerasain itu 2 hari, dan mungkin pada saat aku voice over ini juga aku kemungkinan besar bakalan ngecek ke dokter untuk memastikan apa sih dan kenapa sih gitu tangan aku. Jadi untuk video kali ini kebanyakan pak suami ya, karena alhamdulillah qadarullah pak suami itu menghandle semua pekerjaan rumah aku aja kalau misalkan nyapu ya teman-teman itu pakai tangan kiri. Kalau misalkan pakai tangan kanan itu berasa banget nyarinya. Aku juga nggak ngeh ya, kalau misalkan kesleo tuh kita kan pasti ngeh kejadiannya. Tapi seingat aku terakhir aku nyuci piring tuh tangan aku baik-baik aja, nggak kenapa-napa gitu. Dan pada saat aku mau nganter kakak les itu qadarullah pas lagi nyapu kok berasa sakit gitu ya teman-teman. Makanya pas aku bilang suami khawatirnya tuh rematik, tapi semoga aja enggak ya teman-teman. Dan aku juga searching sih soal rematik, kan jadi penasaran ya. Ternyata rematik itu bisa jadi karena melakukan pekerjaan berat gitu, atau karena faktor usia. Jadi macam-macam gitu, rematik tuh banyak banget macamnya. Nah ini pas suami lagi proses untuk mengupas bagian kulit dalamnya, karena kulit singkong itu kan macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebel. Nah di sini tuh pak suami lagi coba untuk mengupas bagian dalamnya. Sebenarnya kalau misalkan direbus tuh enak-enak aja ya buat kita orang dewasa, tapi kalau anak-anak direbus tuh kayak kurang suka ya teman-teman. Makanya tuh tadinya aku mau dibikin keripik, karena kan aku masih punya bumbu balado gitu kan di kulkas, jadinya kayaknya enak gitu, apalagi cocok di saat lagi hujan. Ngomongin soal cuaca, gimana nih tempat teman-teman cuacanya? Apakah sudah mulai sering hujan atau masih ada panas-panasnya? Kalau di Depok itu beberapa hari, udah 3 hari sore tuh hujan ya teman-teman, alhamdulillah. Kalau aku jujur aja ya teman-teman, aku tuh lebih senangnya pada saat lagi musim hujan, karena namanya rumah kontrakan itu kan dari plafon ke lantai itu kan pendek ya, jadi agak panas gitu kalau misalkan pada saat musim panas. Kalau pada saat musim hujan, udara di rumah juga jadi lebih dingin ya teman-teman, dibandingkan pada saat musim kemarau. Dan kipas angin di rumah aku juga jadi bisa istirahat gitu. Karena kalau misalkan lagi musim panas, kipas angin tuh manteng aja teman-teman, dari pagi, siang, sore, apalagi malam gitu ya. Anak-anak aku tuh kalau misalkan kipas angin dimatiin sebentar aja, ya Allah dia tuh langsung hidupin lagi kipas anginnya. Padahal kan kasihan ya, kipas angin tuh nonstop. Makanya kalau misalnya kita lagi keluar rumah ya alhamdulillah kipas angin masih bisa istirahat jadinya. Nah ini alhamdulillah proses memotongnya udah selesai. Lanjut lagi untuk mengukusnya. Aku pikir tuh pakai panci yang ini tuh nggak ini ya teman-teman, nggak cukup, tapi ternyata alhamdulillah cukup. Kalau
Kalau yang namanya singkong dikukus itu nggak bertahan lama ya teman-teman, paling kayak cuma 2 kali makan aja, dan keesokan harinya paling ya digoreng gitu biar nggak bosan. Padahal masya Allah lah teman-teman, ini tuh singkongnya empuk banget, bener-bener pulen dan ada rasa manis-manisnya gitu. Nah ini adalah kulit yang tadi sudah Pak suami kupas, dan rencana itu mau aku masak, tapi aku tuh nanya Bunda Sarah, Putri Sahara, ini tuh perlu direbus dulu kemudian direndam pakai air selama 2 hari. Kata aku pikirnya tuh ya bisa langsung dimasak, tapi ternyata enggak teman-teman, perlu direndam dulu. Jadi sampai saat ini aku belum masak ya Bunda Sarah, Putri Sahara, mohon maaf. Dilanjut lagi ke keesokan harinya pekerjaan aku, karena cucian aku tuh udah numpuk banget ya teman-teman. Kayaknya tuh ibu rumah tangga kayak nggak boleh sakit gitu, karena pekerjaan rumah semuanya jadi ketunda, terus juga jadi kayak berantakan gitu loh rumahnya. Teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Kecuali ya kalau misalnya anggota keluarganya udah pada dewasa, udah pada gede-gede, udah bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan rumahnya masing-masing, mungkin itu bisa aja ya rumah jadi rapi gitu. Tapi kalau misalkan masih punya anak yang kecil-kecil, usianya balita batita kan belum bisa ya. Jadi untuk pekerjaan rumah juga paling mengandalkannya pas suami aja kalau misalnya kitanya lagi sakit. Dan untuk sarapan juga aku pakai yang simpel aja, pakai Indomie. Alhamdulillah teman-teman, disyukuri. Nah ini tuh aku udah agak siang ya, di sekitar jam 9:30 pagi aku tuh maksain untuk beberesnya juga nggak yang berat-berat banget ya teman-teman. Sebenarnya untuk hari kedua tuh tangan aku udah agak lebih baik menurut aku ya, karena untuk menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah tuh udah nggak sesakit hari pertama. Makanya di sini tuh aku udah bisa aktivitas, udah bisa angkat-angkat barang. Tapi qadarullah pada saat hari ketiga, mungkin karena aku maksain banget kali ya untuk melakukan aktivitas kayak nyuci. Terus juga aku nyoba-nyoba untuk nyuci gelas atau buah aja teman-teman, itu kayak berasa banget. Terus juga aku maksain buat masak sama ngepel, coba. Subhanallah, karena kita yang namanya ibu rumah tangga biasanya bebenah gitu ya, biasanya begawe, kayaknya nggak betah gitu. Kayak cuma nungguin jam aja, nungguin sore, nungguin malam, biar waktu tuh lebih cepat. Kalau misalkan kita bebenah, kita bekerja di rumah gitu ya, itu kan waktu nggak berasa berlalu ya. Kalau misalkan kita diem aja, rebahan aja, kayaknya waktunya lama banget. Nah di sini aku juga untuk nyapu menopangnya itu pakai tangan kanan. Jadi aku usahakan tangan yang sebelah kiri untuk yang lebih berat lah gitu untuk melakukan pekerjaannya. Tapi ya namanya juga maksain kerjaan rumah ya, bukannya malah lebih baik, justru malah lebih buruk. Subhanallah, jangan ditiru ya teman-teman. Kalau misalkan ada anggota tubuh yang sakit, jangan dipaksain. Dan jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya emang udah nggak enak banget, langsung aja gitu untuk berobat ataupun minum obat. Jadi jangan sampai bener-bener yang sakit banget gitu baru berobat. Jadi penyembuhannya juga jauh lebih lama. Nah ini alhamdulillah untuk nyapunya udah selesai. Di sini aku nyapu untuk bagian latarnya ya teman-teman, karena banyak banget sampah kertas dari anak-anak aku pada saat malam hari. Lanjut di sore harinya, karena kita udah beberapa hari itu beli lauk ya. Padahal mah kalau misalkan beli lauk itu nggak jauh dari tempe, semur tahu, ya paling ya gitu-gitu aja. Masakan rumahan juga, tapi bedanya kan kalau kita yang masak gitu ya, rasanya kan sesuai dengan lidah kita. Tapi kalau misalkan orang lain yang masak ya sesuai dengan lidah yang masak juga. Nah di sini aku akhirnya maksain untuk masak. Aku masak yang simpel aja. Dan untuk pegang pisau juga sebenarnya alhamdulillah aku tuh baik-baik aja di hari kedua. Dan untuk sekarang aku benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, benar-benar dilarang untuk melakukan aktivitas. Untuk masaknya yang simpel aja, aku masak tumis kangkung dan juga teri balado. Cuma kalau teri itu nanti pas suami urusan ngulek-mengulek sama untuk tumis menumisnya. Nah ini bagian aku ya. Untuk kangkungnya paling cuma pakai bawang merah, bawang putih sama sedikit terasi, udah kayak gitu aja. Nah ini untuk ikan terinya lagi digoreng sama Pak suami. Aku cuma ambil bagian video aja ya. Kenapa nggak pakai tripod? Karena aku juga males gitu ngambil tripod, jadi udah yang simpel-simpel aja. Dan Pak suami juga nggak masalah kalau misalkan aku tuh videoin beliau pada saat lagi masak ya teman-teman.
Nah sebenarnya pada saat lagi nunggu ikan terinya matang tuh Pak suami lagi ngulek, cuman aku nggak shoot aja teman-teman. Aku shootnya paling yang bagian goreng-menggorengnya aja. Dan namanya kalau misalkan Pak suami yang ngulek itu ya begitu, aku ngeliatnya linu banget gitu, apalagi pada saat tangan aku lagi kurang sehat ya, sakit. Ini alhamdulillah ikan terinya sudah mulai agak matang dan Pak suami juga sudah mulai mengangkat untuk ikan terinya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau misalkan ikan teri itu lebih enaknya garing ya. Jadi pada saat nanti bumbunya matang, ikan teri tetap dalam keadaan yang garing. Nah untuk bumbunya aku cuman pakai 7 buah bawang putih, 5 buah bawang merah, sama 4 buah cabai ya teman-teman. Cabainya juga pakai yang keriting merah, bukan yang cabai galaknya. Nah untuk tomatnya aku pakai setengah buah tapi yang ukurannya besar, dan aku juga pakai sedikit terasi. Untuk seasoningnya juga sama, pakai garam, pakai penyedap. Aku nggak pakai saus tiram di sini ya, karena di minggu ini tuh aku nggak beli saus tiram. Jadi aku pakai seasoningnya itu pakai garam sama penyedap aja. Kalau misalkan teman-teman mau yang ada sedikit manisnya, boleh banget dipakein gula. Ini tinggal ditunggu matang aja. Kalau misalkan udah mateng, terus juga udah agak dingin untuk bumbunya, baru deh dimasukin ikan terinya. Jadi untuk cara yang seperti ini untuk mempertahankan kegaringan dari si ikan terinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bumbunya dalam keadaan panas terus dimasukin ikan terinya, itu nanti bakalan alot untuk si ikan terinya. Makanya di sini aku lebih baik untuk menunggu bumbunya dingin dulu, baru deh aku masukin ikan terinya. Nah lanjut lagi di sini pas suami untuk cuci piring ya teman-teman. Alhamdulillah. Di sini aku lanjut videoin sambil bercanda-bercanda sebenarnya ya, karena semua pekerjaan rumah tuh beliau yang mengerjakan. Sebenarnya tuh aku agak nggak enak ya teman-teman, karena biasanya aku yang melakukan pekerjaan. Nah di sini tuh Pak suami yang melakukan pekerjaan rumah. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.